Pirena. Banyak yang sebut ya Herlina, Pirera, Parera, gitu ya. Nama saya Herlin Pirena. Saya aslinya saya lahir dan tumbuh sampai SD kelas 6 itu saya di Jawa Timur. Saya lahir di Bondowoso. Ada di peta nggak ya Bondowoso? Itu sangat jauh sekali ya, dekat Jember. Orang musik bambu, orang Sulawesi, orang dari timur pasti tahu ini iramanya apa ya. Kita bersuka cita, ya. Boleh menari ya. Bisa, karena waktu COVID itu hampir 3 tahun di rumah dan tidak tahu kapan selesai. Saya terkurung di rumah cuma nge-zoom gitu ya. Saya nggak tahu kapan selesai. Saya bilang aduh jangan-jangan kalau kayak Bahtera Nuh ya, begitu banjirnya surut, pintu Bahtera dibuka, keluar dari Bahtera orang sudah nggak ada yang mau undang saya lagi, udah rambutnya putih semuanya ya. Dan apa masih bisa ya, karena sempat waktu mau masuk COVID baru 2 minggu kita di lockdown, saya jatuh saudara. Waktu itu kehidupan sangat sulit, anak-anak semua di PHK, kita kehilangan mata pencaharian, sumber penghasilan semua tertutup. Akhirnya saya bilang saya di rumah, ayo kita jualan yuk. Kita mulai bikin makanan, kita jualan, anak saya yang buka kafe, bikin kopi, kita antar-antar ke rumah orang. Nah pada satu hari saya nganter saudara ya, keluar dari rumah orang itu, saya jatuh saudara. Saya jatuh dan langsung patah tangan saya. Saya harus digotong ke rumah sakit. Berapa hari di rumah sakit saya dioperasi. Itu sampai anak saya bercanda di Instagramnya, bilang, gile nyokap gue, jualan dapat 350.000, akrobat. Habis akrobat keluar duit 65 juta. Tapi di situ saya melihat ya, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Selama ini saya merasa hidupnya baik-baik, lancar gitu ya. Baru hari itu harus belajar memang apa yang namanya one day at a time, sehari lepas sehari. Karena saya sudah nggak bisa mikirin besok mau makan apa, besok mau bagaimana, nggak tahu. Nah itu saya belajar banyak di situ. Dan setelah COVID berlalu, saya boleh pergi lagi. Saya masih was-was karena saya diwanti-wanti ya nggak boleh jatuh karena saya osteoporosis. Kalau jatuh pasti patah gitu ya. Nah terus saya apa masih kuat ya? Usia saya sekarang 67 tahun. Dan pasti saudara-saudari tahu ya kalau lihat di YouTube atau apa, saya kan nyanyinya slow semuanya ya. Lagu-lagunya mellow, slow gitu ya. Habis COVID saudara, ini ada satu yang akan kita nyanyi belajar sama. Ini yang bikin gara-gara. Waktu COVID saya dikasih lagu sama teman hamba Tuhan, Herlin tolong dong nyanyiin lagu ini, direkam. Begitu saya lihat kata-katanya, terus saya bayangin ini bagusnya dibikin irama dangdut koplo ini. Saya bilang nggak mungkin lah di Zoom saya nyanyi sendiri, joget-joget sendiri. Saya bilang nantilah kalau udah lewat COVID. Benar, setelah lewat COVID saya bisa pergi ke Kalimantan. Nah ini perkenalan saya dengan Ibu Yanti Tan dan rombongan yang ada di tempat lain ya. Kita keliling di Kalimantan itu joget-joget sama orang Dayak.
Nah sejak saat itu saya bikin lagu joget terus, termasuk tadi yang mau mere, lagi bikin yang poco-poco. Nah anak saya bilang, ya ampun mami, katanya makin menjadi-jadi. Ini pasti dampak dari vaksin nih, gara-gara mami divaksin, katanya. Aduh, saya bilang, iya nggak tahu ya, saya biasanya nggak suka joget-joget, nari aja nggak bisa ya. Tapi Tuhan arahkan itu setelah COVID seperti itu, mengajak jemaat untuk bersuka cita, berekspresi dalam nyanyian dan tari-tarian. Apalagi di sini banyak orang-orang yang dari daerah. Wah tadi sudah, kalau tempatnya luas sudah maju ke depan nih, semua udah mau mere ya. Oke, yang selanjutnya kita belajar satu lagu tentang persatuan. Kita semua adalah anak-anak.
Dan ketika air itu surut, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Saya bisa membayangkan kalau saya jadi anak ini, mungkin saya bertanya-tanya, Tuhan, di mana kasih Tuhan? Keluargaku, orang tuaku, kakakku, semua adalah orang-orang yang melayani. Tapi kenapa kami harus mengalami ini? Tapi luar biasa ya, beberapa belas tahun kemudian, saya berjumpa dengan satu hamba Tuhan ketika saya ada pelayanan di Jogja. Saya cerita tentang peristiwa tsunami ini. Hamba Tuhan itu di akhir acara bilang saya, Bu Herlin, anak yang ibu ceritakan tadi, dia adalah hamba Tuhan, pengerja di gereja saya. Jadi anak ini tidak kecewa atau terluka lalu tidak mau lagi mengenal Tuhan. Tapi justru dia melanjutkan pelayanan yang menjadi cita-cita orang tuanya, yaitu untuk terus melayani, menolong orang. Kedua orang tuanya adalah dokter. Mereka melayani ke desa-desa, mengobati dengan gratis. Dan anak ini akhirnya menjadi dokter juga, hamba Tuhan juga, yang melayani sama seperti orang tuanya. Tidak pernah kecewa. Adakah kita saat ini ragu? Bertanya, di mana kasih Tuhan? Kasih Tuhan lebih dari segalanya. Lebih besar dari penderitaan kita. Lebih besar dari pergumulan kita. Ini pasti sudah tahu lagunya ya. Terakhir lagu ini sering dijadikan background musik dari video. Ada orang meninggal, ada tragedi, anak-anak yang kelaparan di Nigeria, di mana lagu ini menjadi latar belakang dari peristiwa-peristiwa yang tragis itu. Ya, biarlah lewat lagu ini kita boleh dikuatkan untuk tetap percaya kasih Tuhan lebih dari segalanya. Pisahkan kita dari kasih Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniaya-Kau, penderitaan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu adalah kasih Yesus bagi kita semua. Dia mati berkorban gantikan kita. Oleh sebab itu masihkah kita bertanya, di mana kasih Tuhan ketika persoalan berat menimpa hidup kita? Mari sama-sama katakan ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu. Ya, tiada satu pun, tiada satu
Bye